Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binul imani wal islam. Walladzi fatara samawati wal arda biqudratihi wa dabbara umur fitrani bihikmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Samangke sampun bab as-sunai halaman 15, halaman 14. Oke, saged ditingali niku teng halaman 14 bab tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hakim sallallahu alaihi wasallam sama ila hamdati Mahyai Muhammad Nur, Muhammad Saleh, Muhammad Khazin, Abdul Hadi Zahid, Rafi'i Muhammad Marzuki Zahid, Abdullah Faqih wa usuli wa furuhim, sama ila harati Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, sama Al-Hafidh Syekh Syaifuddin Ahmad bin Ibn Hajar Al-Asqalani wa usulihima anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya kana nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa madana bi asrari wa adda alaina min barakati fitarani amin. Babus sunai utai bab dawuh sing isine bangsa loro. Ya niki terkait dengan dawuh-dawuh enten sing berupa hadis, enten sing berupa asar. Asar niku dawuh para sahabat atau para tabi'in. Sing isine dawuh niku loro-loro. Dua faedah, dua hikmah. Wa fihi lan iku tetep ing dalam as-sunai. Salasuna utawi 30 mau idatan apane mau idai. Jadi di bab sunai ini ada 30 mau idah. Arba'atun utawi kang papat akhbarun iku pira-pira hadis. Jadi yang 4 dari 30 itu yang 4 merupakan hadis dari Rasulullah SAW. Walabaki utai sekarine asarun iku pira-pira asar. Wana nilan ngersake sapa ingsun bil akhbari kelawan dawuh akhbar. Sing dimaksud akhbar teng mriki aqwalun nabi iku pira-pira aqwalan nabi wana ni aqwalan nabi ya ing pira-pira dawuh nabi dados maf'ul nakni sallallahu alaihi wasallam. Wabil asar lan kelawan dawuh asar sing tak maksud asar dek wau disebutkan bahwa di bab sunai ini ada 30 mau'idzah, 4 berupa akhbar, sisanya berarti 26 adalah asar. Lah sing dinamakan akhbar temen iki niku aqwalun nabi, dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Wabil asar lan ngersakake sapa ingsun kelawan asar, dawuh asar iku aqwal sahabati ing pira-pira dawuhe sahabat wa tabi'in lan pira-pira tabi'in. Tabi'in niku generasi setelah sahabat. Dan tabi'in. Nah, tabi'in berarti generasi di bawah tabi'in. Jadi sahabat di bawahnya sahabat niku tabi'in. Faminhu mongko itu iku setengah saking as-sunai fal maqalatul ula tegese mongko utawi makalah atau dawuhan al ula kang kawitan
minam minal munabbihati, saking pira-pira mauidhah kang ngelingake, dawuh-dawuh kang ngelingake, asunaiyah kang bangsa loro, iku ma dawuh niki tanazuk nggih. Ruwiya kang den seritaken apa ma anin nabi kan saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makalah yang pertama dari bab sunnah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh khoslatani. Terus annahu sak temene kanjeng Nabi kala iku nikas kanjeng Nabi khoslatani utawi rong pekerti. Dua hal la syai'a iku ora ana, la syai'a ora ana suci iku maujud afdalu iku luwih utama minhuma katimbang khoslatani. Ada dua perkara yang tidak satu pun lebih utama dari dua hal tersebut. Jadi dua hal lebih utama, tidak ada yang melebihinya. Dua hal tersebut adalah yang pertama al-imanu, rupane iman billahi ing Allah, wan naf'u lan aweh manfaat lil muslimina paling pira-pira wong Islam. Jadi ada dua hal, ada dua perkara yang lebih utama mengalahkan yang lainnya. Tidak ada hal lain yang lebih utama dari dua hal ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu kunci kita bisa masuk surga. Dari percaya adanya Allah dengan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman, percaya, yakin Allah itu ada, yakin Allah itu esa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberi kemanfaatan kepada orang-orang Islam. Nah, oleh aweh kemanfaatan nggone wong muslim mau bil maqali kelawan pengucap, kelawan ucapan. Ya, dengan ucapan-ucapan, tutur-tutur, nasihat-nasihat. Ya, nasihat-nasihat, ngekei saran-saran sing sae, mengarahkan. Nah, ini kan termasuk memberikan manfaat. Jadi memberikan manfaat tadi bisa lewat ucapan, bil maqal, au bil jahi atau kelawan pangkat. Kalau dia punya pangkat, punya kedudukan. Kalau punya kedudukan berarti dengan keputusan-keputusan yang memihak kepada luas. Entah itu posisinya sebagai presiden, gubernur, bupati, camat sampai tingkat bawah, kepala desa. Nah, memberi kemanfaatan dengan putusan-putusan yang memihak kepada rakyat, yang memberikan kemanfaatan kepada rakyat, ini merupakan bagian dari khoslatani la syai'a afdal minhu. Dua hal yang tidak ada lebih utama dari keduanya. Jadi dua hal yang lebih utama mengalahkan yang lainnya. Yang pertama iman, yang kedua adalah memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Au bil mali utawa kawan artane. Ya, memberikan kemanfaatan bisa jadi dengan hartanya, dengan sedekah. Ya, dengan sedekah atau ngutangi wong. Bahkan antar saya ngendikan ngutangi itu lebih utama daripada sedekah. Yeah. Ngutangi itu lebih utama. Oleh akeh ganjarane
tinimbang wong sedekah. Ya, mergi padahal ngutangi duweke balik nggih. Lah mergo wong sing ngutangi niku menyelesaikan kesusahan orang lain dengan memberikan meminjami, maka dia menyelesaikan napa jeneng keresahan orang lain. Karena orang yang hutang itu pasti orang yang sangat butuh. Ya. Makanya lebih mengalahkan ganjarannya wong sing sedekah. Ya. Karena orang sedekah, orang yang diberi sedekah belum tentu dia itu butuh. Ya. Sedekah panganan nang gone wong. Belum tentu orang itu sangat membutuhkan itu, belum tentu. Beda dengan hutang. Wong sing hutang pasti butuh. Makanya orang yang menghutangi pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang bersedekah. Ya, karena itu orang yang menghutangi berarti dia menolong orang yang memang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, uang sing sedekah belum tentu orang itu sangat membutuhkan, belum tentu. Bahkan belum tentu membutuhkan. Dan itu beda nih. Jadi memberikan manfaat bisa dengan ucapan, dengan pangkat, kedudukan yang ia miliki, dengan harta, aubil badani atau dengan awae, dengan badannya, dengan tenaganya. Ya. Entah itu kemudian menolong apa jenenge yang membutuhkan tenaga, yang sifatnya membutuhkan tenaga. Ya. Intinya adalah bagaimana kita itu bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang Islam. Nah, ini tergolong dua hal yang lebih utama mengalahkan yang lainnya. Ya, dua hal yang lebih utama mengalahkan yang lainnya. Pertama iman, yang kedua adalah memberikan kemanfaatan kepada orang-orang Islam. Kemanfaatannya itu bisa berupa ucapan, bisa berupa pangkat kedudukan yang ia miliki, bisa berupa harta, bisa berupa badan atau tenaga. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, man utai sapane wong asbaha ku isu-isuan sapa man. Layan wi hale ora niat sapa man adzulma ing nganingoyo. Ala ahadin ing atase wong suci. Barang siapa di pagi hari tidak ada niatan akan mendolimi orang lain. Barang siapa mulai pagi tidak ada niat ingin mendolimi orang lain, hufira mongko den ngapura lahu kedeweman apa ma dosa janaka nglakoni sapa man ing ma. Jadi di pagi hari, mulai dari pagi tidak ada niatan ingin mendolimi orang lain, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ia lakukan. Waman asbaha, waman lan sapane wong asbah, waman utai sapane wong asbah iku isu-isuan sapa man yang nuwi hale niat sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong kang den nganiaya. Wa qadha hajatil muslimin lan nekani hajate atau memenuhi hajate wong Islam. Kanat mongko ono apa nusratul mazlum maqadil hajat lahu ketiman iku ka ajri hajatin, iku kaya ganjarane haji mabruratin kang den bilang bagus atau haji mabrur. Jadi orang pagi hari niat akan menolong orang yang terzolimi atau akan mencukupi kebutuhan orang Islam, nekani hajate wong muslim. Maksudnya enek wong muslim butuh hajat nopo, ia kemudian membantu untuk menyelesaikan. Nah, orang yang niat pagi hari wis niat ape nulung nenggone orang-orang yang teraniaya,
akan membantu menyelesaikan kebutuhan orang-orang Islam. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu ya haji sing kapan diterima ya seperti orang yang baru dilahirkan, jadi tidak punya dosa sama sekali. Dan itu tentang niat, jadi niat itu penting. Tentang hadis Muslim niku, hadis Bukhari Muslim anten niku, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita bisa noto ati, noto ati niat sing bener, insya Allah setiap hari kita mendapatkan pahala. Nah, sing diwau awal-awal tadi, pagi hari wis niat tidak akan menggolimi orang lain ya. Niatnya akan berbuat baik. Mulai isuk wis niat aku ape ngelakoni kebagusan. Wis ape orang nggolimi nang gone wong liya. Itu saja sudah mendapatkan pahala. Sudah napa jenenge dosa-dosanya diampuni Allah. Terus niat pagi hari, niat lagi akan menolong orang-orang yang zalim dan memenuhi hajat orang muslim. Dia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji mabrur. Dan niki menangnya tenggene niat. Ya. Dan niat niku, tiang niat saya niku sampun angsal ganjaran. Dan kapan kemudian niatnya saya niku kok dilakoni, angsal ganjaran malih. Jadi niat baik itu sendiri sudah mendapatkan pahala, kemudian menjalankan apa yang ia niatkan, niat baik yang ia niatkan itu juga mendapatkan pahala. Nah, ini bedanya kalau kita niat baik atau kalau misalkan niat jahat. Nah, kalau niat jahat itu belum ditulis oleh Allah, oleh malaikat. Niat apa nopo jenenge, misalkan melakukan perbuatan dosa misalkan. Niat apa minum misalkan, nyuwun sewu. Itu baru niat. Tapi kemudian dia tidak jadi. Maka niat yang ia apa jenenge kerentek no. Jadi kerentek hati apa ngelakoni kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah itu belum dicatat. Tapi ketika dia sudah melakukan, itu baru kemudian baru dicatat. Nah ini bedanya kalau kita niat baik, ya niat baik itu ketika kita niat baik saja sudah dicatat. Pas tidur, aku niat ngobingi apa? Tangi, tahajud. Nah niat badai tahajud ini sudah dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik. Walaupun kenyataannya ternyata tidak jadi sholat tahajud, mergo karipan atau mergo wis ngantuk ora kuat tangi. Ya, niate wae sampun angsal pahala. Jadi pentingnya kita niki ngatur niat. Mlaku sak mlaku nggih, monggo dipun tata niate. Dipun tata sing sae kersane angsal pahala. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita niatkan. Sedaya kemawon mulai dari isuk niki kita angsal napa jenenge pelajaran isuk-isuk wis niat ora ape nggolimi ning gone wong liya. Dosa-dosa yang pernah dilakukan kita lakukan dapat ampunan dari Allah. Isuk-isuk niat ape nolong orang yang terzalimi. Kita nggak tahu siapa yang terzalimi, tapi kita niat akan menolong orang-orang yang terzalimi. Sudah mendapatkan pahala atau akan membantu menyelesaikan kebutuhan orang-orang Islam semampunya tentunya. Kita akan mendapatkan, baru niat saja niku kita bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya haji mabrur. Wa qala alaihi salam ahabul ibad ila Allah taala anfa'un nas linnas wallahu a'lam bishawab. Sampun siang ini kita bahas benjing ini sekedik mawon mboten masalah, kita geladui sarang-sarang kita pahami
sing saged kita lampahi, monggo sana-sana kita lampahi. Kula nggih belajar, sami-sami belajar. Mriki mboten sing enten sing paling apa jenenge paling sae, mboten. Sami-sami belajar. Sareng-sareng mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makaten kita tutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.